Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wit Syarifah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana persebaran jalur agama Islam di Asia Tenggara. Pertama-tama, di sini saya akan memaparkan Asia Tenggara adalah sebuah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia, di mana Islam merupakan agama mayoritas yang berada di kawasan Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim juga ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Istilah Islam Asia Tenggara atau Southeast Asian Islam sendiri sering digunakan secara bergantian dengan istilah Islam Melayu Indonesia atau Malay Indonesian Islam. Penyebutan secara sinonim ini wajar mengingat jumlah populasi pemeluk Islam di Malaysia dan Indonesia secara keseluruhan diestimasi mencapai lebih dari 40% jumlah penduduk di Asia Tenggara dan kisaran 25% penduduk Muslim di dunia. Dikutip dalam Helmiati, dalam sejarah Islam Asia Tenggara, sengaja membedakan tahapan atau fase konversi keagamaan di Asia Tenggara ke dalam tiga terminologi, yaitu kedatangan Islam, penestari atau penyebaran Islam, dan Islamisasi Islam. Bicara mengenai kedatangan Islam atau lazimnya dibuktikan dengan melihat peninggalan-peninggalan artefak sejarah seperti prasasti, batu tertulis, batu nisan, dan lain sebagainya. Dari bukti fal badak artefak inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Sehingga sudah tentu kedatangan Islam sebagai suatu interaksi awal dengan masyarakat setempat ini tidak selalu berarti bahwa masyarakat tersebut telah serta-merta menganut Islam, meskipun tidak terlalu jelas dari mana asumsi tersebut ia rumuskan. Seturut tulisan dari yang dikutip dari Helmiati, lazimnya proses konversi menjadi Islam pada kasus Asia Tenggara seringkali berselang waktu kurang lebih setengah abad setelah fase kedatangan Islam itu sendiri. Sedangkan Islamisasi merupakan suatu proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang juga masih terus berproses. Islamisasi selain mengandung arti mengajak orang untuk memeluk Islam, juga mengandung arti upaya pemurnian Islam dari unsur-unsur kepercayaan non-Islam. Selain itu, masih mengutip dari atas, yaitu dari Helmiati, Islamisasi juga berarti suatu upaya agar Islam dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan yang bukan hanya mencakup ritual keagamaan, melainkan juga implementasi nilai-nilai Islam ke dalam domain ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan pemerintahan. Dengan demikian, Islamisasi terkait dengan upaya gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam. Banyak sekali sejarawan berpendapat Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses yang damai. Proses inilah juga berlangsung selama berabad-abad dan berjalan secara gradual, serta tidak langsung secara bersamaan di wilayah kepulauan tersebut. Penyebaran Islam di kawasan ini hampir terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, atau juga tidak melalui pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar terhadap masyarakat setempat. Sehingga Islam masuk di Asia Tenggara melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, ada perkawinan, dakwah, dan pembaruan masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi.
Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya masuknya Islam di kawasan ini diakui oleh banyak pengamat, di antaranya yaitu oleh Thomas W. Arnold dalam buku klasiknya dengan Piercing of Islam. Arnold mengatakan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Sekalipun fenomena Islam di Asia Tenggara jauh dari keseragaman dan generalisasi teoritis, atau sebutlah itu sebagai teori unggul, terkait persoalan kapan dan di mana, mengapa, dan dalam bentuk apa Islam mulai menimbulkan dampak yang signifikan, setidaknya berhasil menunjukkan suatu hipotesa kuat, yakni di sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17, sejarah Asia Tenggara menyaksikan suatu kesuburan dalam penulisan literatur Islam, baik di bidang sastra, filsafat, metafisika, maupun metodologi rasional. Sehingga di sepanjang masa itu, yaitu abad ke-16 dan abad ke-17, lahirnya beragam literatur tersebut bisa dikatakan menandakan suatu epos pembangunan rasionalisme dan intelektualisme di Asia Tenggara, di mana Islam dalam waktu sufisme atau tasawuf saat itu pernah memegang peran penting dalam mempelopori kemajuan, toleransi, dan keberagaman. Sehingga bisa disimpulkan kembali bahwasanya jalur-jalur masuknya Islam di Asia Tenggara bisa melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga yaitu bisa lewat jalur seni, dan yang keempat bisa melewati dengan jalur dakwah. Mungkin dicukupkan sekian mengenai persebaran atau mengenai persebaran agama Islam di Asia Tenggara. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.